Electronic commerce atau e-commerce dalam bahasa Indonesia berarti perdagangan elektronik. Secara umum dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, servis, transmisi dana atau data menggunakan elektronik. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama, Calcutta dan Winston. Mereka mengartikan ini dengan meninjau dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif komunikasi, yang berarti sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer maupun peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, dari perspektif proses bisnis, yang berarti aplikasi dari sebuah teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran bisnis. Yang ketiga, dari perspektif layanan, yang berarti alat yang dapat memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan dengan meningkatkan kecepatan pengiriman barang dan meningkatkan kualitas barang. Yang terakhir, dari perspektif online. Dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemudahan untuk menjual dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online lainnya. Kemudian Louden. Menurut Louden, e-commerce ini merupakan sebuah proses transaksi jual beli berbagai produk secara elektronik dari perusahaan lain ke perusahaan lainnya dengan menggunakan komputer sebagai perantara. Lalu Johnny Wang. Menurut Johnny Wang, e-commerce ini merupakan pembelian, penjualan, pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Yang terakhir Vermaat. Menurut Vermaat, e-commerce ini merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dan contoh dari e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, melibatkan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Contohnya ada website Bizzy dan Ralali. Yang kedua ada business to consumer atau B2C, melibatkan pelaku usaha dengan konsumen akhir, di mana pelaku usaha bertindak memasarkan sementara konsumen bertindak sebagai pemakai atau pembeli. Contohnya ada tiket.com, Blibli, Lazada, dan lain-lain. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, yang melibatkan konsumen dengan konsumen lain, di mana konsumen menjual barang atau jasa kepada konsumen lain. Contohnya ada Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang keempat ada consumer to business atau C2B, di mana pelaku usaha menyediakan barang atau jasa sesuai keinginan konsumen. Yang kelima ada business to administration atau B2B, dengan maksud melibatkan pelaku usaha dengan administrasi publik. Hampir sama dengan yang keenam, yaitu consumer to administration atau C2A, hanya saja pengaksesnya berbeda. Jika B2A diakses oleh perusahaan atau pelaku usaha, sementara C2A diakses oleh konsumen. Terdapat beberapa bentuk bisnis yang terlibat dalam e-commerce. Yang pertama, bisnis brick and mortar. Bisnis ini merupakan bisnis yang dijalankan secara offline sepenuhnya. Yang kedua, ada bisnis click and mortar. Bisnis ini merupakan bisnis yang dijalankan secara online dan secara offline. Contohnya seperti Matahari, Eiger, Merce, dan lain sebagainya. Kemudian bisnis virtual. Bisnis virtual ini bisnis yang dijalankan secara online. Contohnya seperti Amazon.com. Kemudian e-marketplace. E-marketplace ini diklasifikasikan berdasarkan kepemilikannya, yaitu public e-marketplace. Public e-marketplace ini merupakan marketplace yang mencakup pasar dengan banyak penjual dan pembeli. Jadi dia ini menyediakan lapak untuk penjual, tidak menjual produknya secara langsung. Contohnya seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Lalu private e-marketplace. Private e-marketplace ini dimiliki dan dioperasikan oleh suatu perusahaan. Contohnya itu seperti H&M, Matahari, itu kan dia tidak menyediakan lapak bagi para penjual, dia itu langsung menjual barangnya di website itu. Kemudian independent e-marketplace. Independent e-marketplace ini memiliki banyak penjual dan pembeli,
Terdapat tawar-menawar, serta harganya yang tidak pasti. Contohnya seperti Alibaba.com, eBay.com, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Consortia e-marketplace. Nah, ciri-cirinya ini pembelinya sedikit, penjualnya banyak, lalu pembeli memiliki kontrol dan memiliki harga yang tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi e-commerce. Definisi dan konsep dimensi e-commerce itu adalah internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama produk, jasa, lapangan pekerjaan, bidang manajemen real dan profesional. Yang kedua, dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri produk dan jasa, serta aliran distribusinya, segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. Yang keempat, e-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif. Yang pertama itu komunikasi, yaitu maksudnya pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Yang kedua itu perdagangan. Yang dimaksud dengan perdagangan di e-commerce itu adalah penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya. Dan selanjutnya itu proses bisnis, yaitu menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik, menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Berikutnya layanan, cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Terus selanjutnya itu untuk pembelajaran, sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Selanjutnya itu kolaborasi, metode kolaborasi antar dan intraorganisasi. Dan yang terakhir itu komunitas, tempat berkumpul mangkal bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Dan ini adalah contoh dimensi e-commerce ya di sini. Nanti saya akan tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Adinda. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia pertama kali diawali pada tahun 1996 dengan berdirinya di Viacom Intrabumi atau Dinet yang dapat diakses di www.dinet.net.id. Dinet ini telah membuka 33 toko online dan menjual berbagai macam produk seperti makanan, aksesoris, produk perkantoran, dan yang lain-lain. Saat ini, Indonesia merupakan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang telah berkontribusi hingga 50% dalam transaksi di wilayah Asia Tenggara. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan kemudahan mengakses internet untuk berbelanja online, kontribusi dalam sektor ini terhadap ekonomi Indonesia berpotensi untuk terus meningkat. Menurut McKinsey, seorang ahli, gross merchandise value atau keseluruhan total penjualan dari platform suatu perusahaan, pasar e-commerce di Indonesia diproyeksikan meningkat 8 kali lipat di tahun 2022. Lalu, apa saja sih faktor pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia? Yang pertama, pasar yang berorientasikan mobile. Berkat ketersediaan smartphone dengan harga yang terjangkau di Indonesia ini, lebih dari 40% dari populasi Indonesia memiliki smartphone. Didukung dengan paket data seluler yang harganya relatif lebih murah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, membuat warga Indonesia semakin mudah untuk berbelanja online. Yang kedua, konsumen muda dan melek digital. Sepertiga populasi di Indonesia saat ini berusia 16 hingga 35 tahun dan lebih dari 100 juta orang terdaftar di bank. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang terbiasa dalam menggunakan platform online dan transaksi digital. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Pemerintah saat ini telah meluncurkan berbagai program untuk menunjang ekonomi digital, seperti pembangunan jaringan palaparing yang mempermudah
seluruh wilayah di Indonesia untuk mengakses internet. Faktor pendukung lainnya meliputi keterbukaan pemerintah terhadap investasi asing. Contohnya ada www.pajak.go.id maksud saya, dan www.bpjsonline.com dan lain sebagainya. Yang ketujuh, terakhir adalah online to offline. Maksudnya di sini adalah mengakses memesan secara online sementara pembelian dilakukan langsung atau secara offline. Contohnya pada sektor transportasi ada Gojek dan Grab, dan sektor lainnya ada Matahari Mall, Kudo, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Yazid Ridwan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang alur pembelian di e-commerce. Oke, lihat dulu slide-nya. Pada tahapan pertama, dimulai dari pembeli yang terhubung ke server e-commerce melalui koneksi jaringan komputer dan menggunakan aplikasi perantara web browser seperti Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, dan sebagainya. Dan juga sudah banyak aplikasi-aplikasi di Android juga. Yang kedua, tahapan kedua, pembeli melakukan login ke sistem atau daftar terlebih dahulu. Sistem di e-commerce akan menyimpan data pendaftaran dan juga verifikasi login pembeli tersebut. Dan selanjutnya, setelah data diperoleh oleh sistem, pada tahapan ketiga, pembeli akan mencari barang di katalog online yang disediakan oleh sistem e-commerce. Nah, di sini disediakan juga keranjang belanja online untuk membantu pembeli meletakkan barang yang diinginkannya sebelum melakukan check out atau transaksi pembelian. Dalam layanan ini terdapat teknologi anti-fraud agar tidak terjadi kecurangan saat berbelanja. Oke, untuk selanjutnya, tahapan keempat dan 5 adalah pembayaran secara elektronik oleh pembeli kepada sistem yang menangani masalah pembayaran pada website atau server e-commerce. Kemudian dilakukan kontak dengan layanan yang diberikan oleh pihak bank di mana akan digunakan oleh pembeli untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, pada transaksi elektronik itu diaktifkan sejumlah teknologi keamanan agar menjamin transaksi aman dan nyaman. Setelah transaksi dilakukan beserta data pengirimannya ataupun alamat pembeli, maka dapat dikatakan proses belanja online tersebut telah selesai dengan baik. Setelah itu pembeli cukup menunggu sampai barang sampai. Setelah transaksi dilakukan beserta data pengirimannya ataupun alamat pembeli, maka dapat dikatakan proses belanja online tersebut telah selesai dengan baik. Setelah itu pembeli cukup menunggu sampai barang sampai. Penjual dan pembeli juga sama-sama memiliki bukti pembayaran untuk menjaga kepercayaan dan keamanan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan e-commerce. Untuk kelebihannya terlebih dahulu, kelebihan utama e-commerce yaitu dapat menjangkau pasar global tanpa harus menyiratkan investasi keuangan yang besar. Yang selanjutnya, produk dan layanan bervariasi. Ini karena batasan geografis tidak mempengaruhi e-commerce. Jadi Anda dapat membeli barang dari berbagai tempat di penjuru dunia. Yang selanjutnya, mempersingkat rantai distribusi. Di sini produsen dapat memperdekat
produsen dan pengguna akhir. Jadi dapat meningkatkan produktivitas produsennya. Yang selanjutnya, pembayaran lebih mudah. Ini karena berkembangnya sistem pembayaran. Ini sangat memudahkan transaksi online. Yang selanjutnya, brand lebih dekat dengan konsumen. Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, belanja kapan saja. Nah, di sini Anda dapat melakukan belanja 24 jam seminggu. Oke, yang terakhir itu biaya lebih efisien. Untuk kekurangan e-commerce yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Ini misalkan Anda tidak punya internet, akan susah untuk menjangkau e-commerce. Oke, untuk selanjutnya, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Ini karena pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk tersebut. Yang selanjutnya, hilangnya privasi atau cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara. Ini karena dapat menjangkau barang-barang dari berbagai penjuru dunia. Yang unik-unik juga itu dapat menghilangkan cakupan wilayah atau identitas juga. Yang selanjutnya, rawannya melakukan transaksi bisnis online. Ya, walaupun sudah menggunakan teknologi-teknologi untuk mencegah kecurangan atau penipuan, biasanya masih terdapat saja percobaan untuk melakukan penipuan. Selanjutnya, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama seperti yang sebenarnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu e-commerce atau dalam bahasa Indonesia berarti perdagangan elektronik adalah aktivitas transaksi jual beli barang, servis, atau transmisi data atau data dengan menggunakan elektronik. Perdagangan ini dapat dilakukan secara offline maupun online. Salah satu bentuknya yang paling akrab kita temui dalam kehidupan sehari-hari ialah marketplace. Salah satu contoh e-marketplace adalah public marketplace, yaitu seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, serta yang lain-lain. Negara Indonesia saat ini merupakan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Faktor pendukungnya adalah 40% populasi memiliki smartphone dari 106 juta penduduk Indonesia saat ini. Selain itu, banyaknya konsumen muda yang tentu saja melek akan digital serta dukungan kuat pemerintah dan juga bertumbuhnya investasi. Namun, tetap saja e-commerce memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung kembali lagi ke pengguna yang harus lebih bijak dalam bertransaksi.